Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa kafa. Thumma salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pada pertemuan ke-13 dari mata kuliah fikih ibadah dengan topik pembahasan itu adalah kurban dan akikah. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mendalami ilmu agama Islam. Adapun peta pembahasan dari materi kita yang ke-13 ini, A. Pengertian dan pensyariatan kurban, B. Ketentuan dalam kurban, C. Pengertian dan pensyariatan akikah, dan kemudian D. Ketentuan dalam akikah. A. Pengertian dan pensyariatan kurban. Secara bahasa, kurban itu berasal dari bahasa Arab ya, qariba yaqrabu qurban atau kurbanan, atau artinya itu adalah udhiyah, yaitu penyembelihan. Secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu setelah selesai salat Idul Adha pada hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, hewan-hewan tertentu di antaranya itu ada unta, ada sapi, ya, ada kambing dan atau domba ya. Tidak boleh menyembelih ayam atau bebek misalnya, karena hewan tersebut tidak termasuk kepada hewan kurban. Pensyariatan kurban seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 27 ya, ketika Habil dan Qabil ya diminta oleh Allah untuk berkurban. Ini menunjukkan bahwasanya kurban itu adalah ibadah yang diperintahkan atau disyariatkan. Dan begitu juga dalam firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar", maka karena Tuhanmu berkorbanlah. Jadi kita diperintahkan untuk salat dan kemudian berkorban untuk Allah seperti dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Sedangkan hukum berkorban ya, hukum berkorban itu menurut Abu Hanifah ya, jika seseorang memiliki kemampuan untuk berkorban lalu kemudian dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Sedangkan menurut jumhur, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah itu saja ya, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan harta atau rezeki tapi kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami ini. B. Ketentuan dalam berkorban. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkorban. Yang pertama, hewan yang boleh dikorbankan itu adalah hewan ternak berupa onta, sapi, domba, dan kambing. Ya, ini seperti dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Jadi, seperti kita sampaikan tadi sebelumnya, tidak boleh berkorban itu menyembelih ayam, menyembelih bebek, gitu ya. Karena memang hewan korban itu sudah ditentukan. Nah, yang kedua, umur. Pada unta, tidak boleh umurnya itu kurang dari 5 tahun. Sedangkan pada sapi, tidak boleh umurnya kurang dari 2 tahun. Dan pada kambing, tidak boleh umurnya kurang dari 1 tahun. Dan pada biri-biri atau kemudian domba, tidak boleh kurang umurnya dari 6 bulan. Sedangkan kondisi fisik dari hewan tersebut harus sempurna atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Artinya hewan tersebut gemuk, bertanduk, tidak boleh ada cacat. Adapun yang dimaksud dengan cacat di sini adalah ya tidak boleh buta sebelah atau pincang atau sakit atau tidak ada sumsum tulang ya, atau terlalu tua atau terlalu kering, kurus gitu maksudnya. Dan sedangkan cacat yang ditolerir seperti telinganya sobek itu boleh, tanduknya patah atau retak itu boleh, atau ekornya putus itu juga boleh ya. Tapi kalau seandainya fatal pada cacat tersebut maka itu tidak dibenarkan. Lalu kemudian waktu penyembelihannya itu adalah dimulai dari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Ya, kalau kata Rasulullah SAW, kalau seandainya disembelih sebelum
sebelum salat Idul Adha, maka dia menjadi amalan biasa. Tapi kemudian kalau setelah salat Idul Adha, maka itulah dikatakan dengan ibadah kurban. Dan sampai kemudian pada tanggal 11, 12 ya, dan 13 Zulhijjah, atau disebut dengan pada hari tasyrik. Nah, di sini Anda bisa membaca adab dalam menyembelih hewan kurban, ya. Mungkin saya tidak bisa bacakan satu persatu, tapi Anda bisa baca pada slide presentasi yang merupakan bahan materi dari perkuliahan ini. Dan kemudian, pembagian daging hewan kurban menurut Rasulullah SAW itu dibagi 3. Ada sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk karib kerabat, dan kemudian sepertiga lagi digunakan untuk kepada fakir miskin. Nah, ini juga Anda bisa baca hikmah dari berkurban, ya. Setidaknya ada 4 poin di sini. Hikmah di balik ibadah kurban yang disyariatkan dalam Islam. C. Pengertian dan pensyariatan akikah. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, dalam kitabnya Tuhfatul Maudud menjelaskan bahwa akikah itu adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran dan mencukur rambutnya. Ya, ini merupakan syariat yang diajarkan oleh Islam, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada hadis terkait dengan pensyariatan akikah. Ya, yang pertama hadis riwayat oleh Imam Bukhari, dan kemudian Abu Daud, At-Tirmizi, dan Nasai. Mungkin Anda bisa baca dari hadis tersebut, dan begitu juga dengan terjemahannya. Nah, ini juga sama hadisnya menjelaskan tentang pensyariatan akikah dalam Islam. Nah, hukum akikah. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukum akikah itu adalah sunnah, ya. Sedangkan Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dipentingkan, sunnah yang dikuatkan. D. Ketentuan akikah. Nah, pelaksanaan akikah, ya, berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'in wa yuhlaqu wa yusamma. Dari hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, digundul rambutnya dan diberi nama. Namun, jika seseorang tidak mampu pada hari ke-7, maka boleh dilaksanakan pada hari ke-14, atau hari ke-21, atau pada hari yang setelah itu mereka mampu untuk melakukannya. Nah, kemudian jenis hewan yang disembelih yaitu kambing, ya, yang minimal umurnya itu adalah 2 tahun. Bagi anak laki-laki itu 2 ekor, sedangkan pada seorang anak perempuan itu adalah 1 ekor. Seperti hadis yang dijelaskan oleh Imam Tirmizi dari Rasulullah SAW. Nah, pelaksanaan akikah. Yang pertama, memang akikah itu merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua, ya, ini yang penting. Namun hal itu boleh dibiayai oleh selain orang tua. Misalnya dibayari oleh saudara orang tua atau ibu orang tua dan seterusnya, ya. Dan jika seseorang tidak diakikahkan ketika kecil dan ia ingin mengakikah dirinya ketika sudah besar, maka yang demikian tidak ada contohnya dalam Islam. Jadi tidak ada keterangan dalam Islam seseorang itu boleh mengakikahkan dirinya, itu tidak ada, ya. Jadi karena kewajiban atau tuntutan mengakikahkan itu adalah orang tua. Nah, demikianlah penjelasan terkait materi yang ke-13 ini, ya, terkait dengan kurban dan akikah, dan semoga Anda bisa memahaminya dengan baik dan dapat dikembangkan dalam pemahaman-pemahaman dengan merujuk pada referensi-referensi yang ada. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.